Yang kedua, ujian lisan, kemudian Bapak mempraktekkan di RPP-nya, ya, mempresentasikan dan mempraktekkan, pilih salah satu RPP-nya. Dokumennya sudah diupload, Bapak? Sudah Bu. Oke, baik. Kemudian nanti diakhiri dengan BTH ini, ya. Di samping Bapak pastikan ada Al-Quran dan 1 lembar kertas kosong untuk menulis salah satu ayatnya. Baik, Pak, kalau sudah siap, saya akan memberikan pertanyaan ke Bapak. Ini kita ujian lisan dulu. Pak Husen, ngasto di mana, Pak? Di MI, Sebegu Magetan, Bu. Oh, Magetan. MI Nurul Huda. Bapak berapa lama ngajar, Pak? Mulai 2016. Oke, berarti cukup lama ini, sudah 5 tahun. Pak Husen, RPP yang dibuat untuk kelas berapa, Pak Husen? Kelas 5, Ibu. Baik, RPP Kemarin, kelas 5. Ya. Saya sudah download RPP-nya Bapak, sebentar. Baik, Pak, yang ingin Bu tanyakan, Bapak di awal kan sudah mengikuti tahapan PG yang cukup panjang, ya, mulai dari materi pedagogik, kemudian ada materi khusus di MI, ya, kemudian pengembangan perangkat. Artinya Bapak sejauh ini sudah banyak pengalaman, ya, yang didapatkan ketika PPG, ya. Yang Bu tanyakan, Bapak membuat RPP itu kan ada beberapa poin, ya, bukan hanya mendesain pembelajaran begitu saja, tetapi kan ada dasar filosofinya. Artinya begini, sebentar tak matikan ini. Pak, sudah? Oke. Nah, Bapak pernah mendengar teori belajar, Pak? Teori belajar. RPP-nya pakai apa, Pak? Oke. Bu. Teori belajar. RPP-nya Bapak. Oke. Bapak paham teori belajar? Beberapa, Bu. Yang Pak Husen tahu apa aja, Pak? Yang paling ada dulu, biar ada. Yes. Tapi nanti recordingnya sudah. Kalau pause dulu, Pripun. Boleh di pause dulu aja recordingnya. Sampun, Ibu. Monggo Pak Husen, yang Bapak Husen tahu teori belajar apa saja, gitu aja. Agak cepat. Cuma beberapa yang cukup saya pahami ini, Bu. Di antaranya yang konstruktivisme itu loh, Bu. Jadi RPP yang saya buat niku mengaitkan pengalaman anak yang secara nyata biar nanti pemahamannya lebih cepat ke anak gitu. Nanti metodenya yang kita gunakan biasanya PBL. Kita mengaitkan pengalaman secara nyata, kemudian kita selipkan beberapa kejadian-kejadian yang biasanya anak lakukan, kemudian baru kita menyampaikan materinya seperti itu. Nanti kan biasanya anak-anak timbul pertanyaan-pertanyaan dulu. Nah, nanti kalau sudah anak-anak penasaran, baru kita sampaikan materinya. Baik. Apalagi Pak teori belajarnya? Kalau kognitif pernah dengar? Teori kognitif? Pernah dengar. Tapi kurang begitu menguasai. Mungkin teori behavior, kalau behavior atau perilaku? Gimana, Bu? Teori sosial, teori perilaku, coba teori behavioristik. Oh ya, kalau teori sosial, Bu, sosial. Pripun, Pak, coba dijelaskan sekilas mawon. Kalau teori behavioristik itu memahami perilaku anak, Bu. Biasanya kalau dalam pembelajaran kita menerapkannya ketika anak-anak disuruh bekerja kelompok seperti itu. Fungsi teori belajar untuk apa, nggih? Fungsi teori belajar itu untuk merambu-rambu kita sebagai pendidik untuk
melakukan pembelajaran. Jadi kita tidak serampangan seperti itu dalam mengelola kelas. Bapak sebelum membuat RPP, pertimbangannya apa saja Pak ya? Bapak mau membuat RPP itu kira-kira yang dipertimbangkan aspek apa saja? Biasanya kelas Bu, yang pertama kelas berapa, terus kemudian apa itu namanya, materinya apa, nanti cocoknya itu anak-anak pengelolaan kelasnya itu seperti apa, kita bikin kelompok atau individu, kemudian baru kita menyusun RPP-nya. Mungkin nanti beda materi juga beda metode pembelajaran, mungkin beda kelas. Mungkin kalau kelas 4-5 itu biasanya saya lebih banyakkan untuk belajar kelompok itu bila diperlukan, tapi untuk kelas 6 itu hanya beberapa untuk belajar berkelompoknya. Biasanya seperti itu kalau saya. Baik, Bapak, teori belajar itu ada fungsinya nggih Pak. Jadi ketika kita membelajarkan anak itu kan harus ada landasan filosofi. Artinya ketika Bapak memilih model itu kan pasti Bapak bukan hanya PBL karena saya suka tidak, tetapi kan ada dasarnya. Salah satunya dari saya pakai PBL. Kenapa? Karena PBL didasari oleh teori konstruktivisme. Di situ model itu diharapkan anak-anak saya dilibatkan dalam mengkonstruksi pengetahuan supaya critical thinking-nya jalan. Karena kan tadi problem solving masuk di situ, ya. Jadi pertimbangannya itu. Kemudian sesuaikan juga dengan karakteristik materi. Nah, baik Bapak membuat RPP itu kan Bapak juga ada rumusan ABCD nggih Pak di indikatornya. Jadi menentukan indikator pencapaian kompetensi. Yang Bapak pahami ya ABCD di perumusan IPK dan tujuan pembelajaran seperti apa Pak? Di RPP saya nih Bu. Ya. Kalau indikator atau IPK indikator ini nanti sebagai dasar untuk membuat penanda keberhasilan dalam penyampaian materi kepada anak. Jadi indikator ini tujuan penanda anak ini nanti tujuannya paling tidak bisa sesuai dengan indikator yang kita ajarkan seperti itu. Ya, maksudnya Bu Uut, Bapak, waktu membuat rumusan IPK itu kan di awal itu kan diajarkan harus sesuai rumusan ABCD. A, audience, B, behavior, C, ya, condition, D-nya degree, ya. Ya, masih ingat? Nah, di Bapak kan RPP-nya ada tuh ya. Di RPP kan kalau di Pak Sabto tadi dirinci ya, kalau di Bapak sepertinya apa namanya? RPP-nya dirinci nggak Pak ini? Langsung Ibu. Jadi oke, baik, biar langsung. Biar mudah apa-apa. Gitu. Oke, baik Pak. Langsung atau tidak langsung, tetapi pastikan Bapak di dalam membuat IPK itu menggunakan rumus tadi, ya Pak. Ya. Baik Pak, Bapak kalau saya lihat di sini RPP-nya membuat materi tema pokoknya peduli makhluk hidup, mengkaji, memadukan tema apa Pak ini Pak? Apa saja? Berarti yang kelas 4 nih Bu ya? Kalau Bu Ut kan cuma lihat dokumennya Pak. Saya tidak tahu ini kelas berapa ya. Tadi saya tanya jenengan kelas 5. Oh, ya, kalau saya menilai kan berdasarkan yang ada. Ada berapa RPP-nya? Ada 3 Bu. Kalau yang peduli lingkungan itu peduli terhadap makhluk hidup itu kelas 4 ya. Berapa Bu? Mau dipresentasikan nanti yang mana? Yang ini apa yang lainnya? Yang disiapkan yang kelas 5 Bu, yang RPP 2. RPP 2 tak kebelakangkan dulu strap. RPP 2 berarti sudah diupload juga ya? Sudah. Bentar. Di RPP 2 kelas 5 mapel apa Pak? Bahasa Indonesia.
saya. Oke, baik. Di mapel 5, bentar Pak. Kok di saya bahan ujiannya nggak ada ya? Yang di saya kok terlihatnya cuma ini RPP ke-1 Pak. Boleh share screen aja Pak. Share screen Share aja screen, kita nggih. ujian lisannya dari situ. Karena kalau Bapak minta Oke. RPP 5 di saya adanya RPP kelas 4. Oke, kita share screen. Yang saya bukanya dulu, Bu. Oke. Jadi kalau ini kan ujian lisan dulu kan, saya tanyakan substansinya yang berkaitan dengan RPP yang panjenengan buat. Oke, tadi ada teori belajar, ada ABCD, ya kita improve saja dari RPP. Yuk, Oke. segerakan Pak, biar Iya, nanti iya, masih iya. ujian praktek. Nah, 1 menit, Bu. Voting. Oke. Berarti nanti disesuaikan yang ada di LMS ya Pak. Soalnya LMS-nya di saya terpantaunya RPP yang cuma 1. Pak Nanti kita Husennya. upload lagi, upload ulang bisa, Bu, nggih? Boleh, nanti kan masih dapat masukan dari saya. Oke. Oke. Gimana, Bu? Sampun terlihat? Ya, on proses. Oke, sampun. Oke, Baik, jadi di sini kelas 5 sebentar Pak, saya tanya dulu nanti jenengan ada jatahnya untuk mempraktekkan RPP. ngoten, Bu nggih. Ut mau tanya, ini KI, KD, Bapak menggabungkan bahasa Indonesia dengan IPA. Bahasa Indonesia saja, Bu. Soalnya Oh, bahasa Indonesia. satu pembelajaran. Oke, baik Pak. Coba naikkan Pak. Oke, stop. Pak, kalau dilihat dari IPK ya Bapak targetnya ya Bapak membuat rumusan IPK seperti ini itu tercapai KI berapa Pak? KI itu kan ada KI 1, 2, 3, 4 nih. KI 1, 2 berkaitan dengan apa Pak? KI 1. Ini kan ada ini kan KD 3, KD 4 ya. KI Nggih. KD itu kan ada 4 nih. Nek KI Nggih. KI dan KD 1, 2 itu berkaitan dengan apa? Yang indikatornya ini, Bu. G. KI 1 berarti pengetahuan tentang apa? Berkaitan dengan apa? Tentang sikap. Apa itu? Spiritual. 1 loh. Oh, agama, betul, spiritual. KI 2. Kedua tentang sikap. KI 3. KI 3 tentang pengetahuan. KI 4. Keterampilan. Oke, baik Bapak, kita cross check ya. Di yang Bapak buat ini kan memadukan, tidak memadukan, Bapak hanya membelajarkan bahasa Indonesia saja. Pak, buat RPP sudah melalui review dosennya? Review dosen sudah, Bu, kemarin. Oh, kan PMI itu kan kelas 4 harusnya kan tematik. Berarti ini tematik ya. Ini kelas 5, Bu, yang kelas 5. Ya kelas 5 enggak 1 sampai 6 kan K13 tematik semua, Bapak. Tidak boleh mapel. Kalau di kabupaten sini itu Bu, diserahkan ke MI-nya. Jadi oh, gitu ya. Oke. Soalnya Pak, pertimbangannya baik IPK. Pertimbangannya kalau ulangan itu akhirnya mapel juga, Ibu. Oke, jadi, baik. kebijaksanaan sekolah, ya. Baik. Pak, IPK 1-2, Bapak targetnya kognisi level berapa ini, Pak? Bapak IPK-nya ini sudah hot belum ya? Dengan di sini membuat daftar. Belum, Bu, ini belum hot. Soalnya kenapa? Baru nanti rencananya kalau hot itu di pembelajaran kedua seperti itu. Terus membuat pertanyaan tertulis ini sudah hot belum? Belum, Bu. Hot itu apa sih, Pak?
Yang apa itu namanya pertanyaan level tingkat tinggi nih nggih. Yang butuh pemahaman itu. Nah, berarti Bapak belum memahami ya apa itu hot hack order thinking skill, Pak. Lah di sini Bapak membuat daftar pertanyaan ini benarnya sudah hot. Tak tanya jenengan belum hot. Ya, KKO pernah dengar, Pak? Kata kerja operasional jangan digeser dulu sama Oh, oh iya, iya, iya. Oke. ya. Ya, oke. Pak, jadi nanti RPP-nya diperbaiki ya. Oke, Bu. Jadi Siap. kalau di yang di IPK tampilkan IPK dulu. Ini banyak yang saya beri masukan. Oke, Ya. oke. Oke. Masih Bapak muka. tadi tak tanya IPK-nya belum hot, Bu. Ya nanti di pertemuan kedua. Nah, padahal ternyata kalau kita lihat rumusannya, tampilkan dulu, Pak. Bentar, Bu, masih muter. Nah, ini. Ya wes, saya tanya lainnya. Sudah? Sampun? Belum. Oh. Baik. Lupakan yang itu dulu, saya tanya yang lainnya dulu. Pak, Bapak ketika membuat RPP ya, Bapak itu harus pastikan bukan hanya saya mau ngajar kelas berapa, tapi beberapa yang perlu Bapak pertimbangkan ada aspek materinya gimana. Kemudian karakteristik peserta didik ya. Kemudian IPK tadi kan saya menyampaikan pakai rumus ABCD itu salah satunya ini. Ya, perhatikan siapa nanti yang akan saya ajar, level thinkingnya bagaimana. Ya, degree atau derajatnya bagaimana, kondisi atau situasinya bagaimana. Sekolah Bapak ya tidak mendukung untuk praktikum di kelas sekolahan. Oh baik, boleh saya minta ajak-ajak ke pengamatan di luar sekolah. Sehingga itu penyesuaian masing-masing itu kan dilakukan untuk membuat RPP ini. Jadi artinya banyak pertimbangan, bukan karena saya mau Pak, Bapak pemahamannya salah. Jadi ketika membuat RPP harus didasari tadi ya, dilihat dari karakteristik peserta didik, karakteristik materi ya, level of thinking yang dicapai sama kondisi dari sarana prasarana sekolah itu menunjang atau tidak. Nah, bagaimana guru itu tidak perlu alasan Rano Lab, tidak perlu praktikum, tidak salah ya, apalagi kalau kita lihat materi-materinya dekat dengan konteks atau kehidupan siswa itu bisa diimplementasikan dengan baik di pembelajarannya. Bapak lebih diarahkan ke situ. Nah, baik. Bapak tadi tak tanya IPK-nya belum hot, padahal kalau di sini membuat daftar. Pak, KKO tahu nggak, Pak? Kata kerja operasional. Oke, yang urutan itu nggih, Bu. Piye? KKO loh. Kalau dari IPK-nya Bapak, KKO-nya yang mana, Pak? Poin 1 2 itu. Yang poin 1 itu membuat daftar. Yang poin 2? Yang poin 2 membuat pertanyaan. Oke, sekarang Bapak baca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Memahami pengertian informasi. Yang kedua? Kedua, menggali informasi penting dari sebuah teks. Bapak paham enggak salahnya di mana? Gimana, Bu? Belum. Belum paham? Belum, Bu. Rumusan IPK dengan tujuan pembelajaran Bapak tidak sinkron, Pak. Indikator itu kan ya penanda bahwa tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Disesuaikan ya Pak ya nanti nggih. Jadi ini kalau Bapak lihat ya tujuan pembelajarannya KKO-nya dengan memahami dan yang kedua menggali. Padahal di sini Bapak IPK-nya membuat. Membuat itu kan create ya. Iya. Create itu C6 loh Pak ya. Level of thinking kan dari terendah itu ingatan ya, C2 pemahaman, ketiga aplikasi, C4 ya analisis, C5 evaluasi, C6 create. Nah, ini sebenarnya sudah hot, cuma Bapak belum memahami apa itu hot. Nah, di sini tujuan pelajarannya memahami, malah C2. Nggak sinkron. Ya ini IPK dan tujuan itu harus sinkron ya. Kemudian membuat itu kan tadi katanya motorik ya, kalau kita lihat di rumusan Bapak tadi KI 4 disertakan, berarti kan harus ada IPK dan tujuan di KI 4 ya, motorik ya. Nah, ini menggali ya. Oke, nanti disesuaikan ya Pak catatannya itu ya. Berarti baik nanti ya, teori belajar ya. Yang Gimana? untuk penulisan atau pembuatan indikatornya disertakan CC-nya itu enggak apa-apa, Bung ya? Bu, disertakan boleh, tidak pun boleh, tetapi harus hot dan antara IPK dan tujuan pembelajaran itu harus sinkron. Nah, inilah mboten ya, yang satu ke barat, satu ke timur.
Nggih, Bu. Ya. Nggih, nanti Oke. Bu. Oke, baik. Tadi ABCD Bapak pahami lagi nggih Pak, pastikan Bapak itu membuat IPK itu mempertimbangkan rumusan A, B, C, D-nya. A, audience, B, behavior, C, condition, D, degree. Nah, kemudian aspek teori belajar juga pahami Pak, bahwa di dalam membelajarkan murid itu, satu tadi sudah bagus konstruktivisme, tetapi juga ada yang lainnya. Ya, behaviorisme, Bapak supaya menginginkan responnya bagus ya, Bapak harus memberikan stimulus ya, ada respon, ada stimulus dari perilaku. Ya, gimana? Oh, misalnya, yuk kita semangati anak-anak, kita kasih contoh yang bagus. Ya, harapannya muncul dampak yang pengiring itu sesuai dengan apa yang akan kita harapkan. Baik, Pak, masih di ujian lisan. Satu lagi, Bapak medianya pakai apa, Pak? Medianya PTT, Bu. Oke, PPT, Pak. PPT, ya oke. Baik. Menurut Bapak itu sudah ada unsur TPACK belum, Pak? Bapak pernah dengar TPACK, Teknologi Pedagogi Content Knowledge? Ya, yang teknologinya, Bu. Oke, aspek teknologi. Ya. Baik, berarti sudah menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Meskipun mengajarnya di Magetan toh? Nggih. Belum sempat. Oke, baik Pak. Ujian lisan saya cukupkan. Boleh Bapak mempraktekkan apa yang sudah dibuat RPP-nya? Silahkan Pak. Monggo dipilih yang mana RPP-nya. Kalau Bapak menampilkan ini, saya berharap sesuai dengan apa yang ditampilkan, yang dipraktekkan. Dipraktekkan presentasi atau ngajar? Boleh ngajar, boleh mempresentasikan. Saya kalau pengennya Bapak ngajar sekilas saja nggih, apa yang sudah dibuat, biar saya tahu gambaran sejauh mana Bapak menguasai konten sama menguasai pedagogiknya. Ini boleh di-share. PPT-nya boleh. Ini tutup dulu. Oke, yuk masih BTG karena cuma 45 menit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dari tadi datangnya lebih awal, silakan dipimpin berdoa. Oke, berdoa sudah selesai. Anak-anakku, pada siang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menggali informasi penting dari sebuah teks melalui kata tanya. Oke, dengan tujuan apa? Nanti anak-anak memahami pengertian informasi, kemudian dapat menggali informasi penting dari sebuah teks yang akan kita pelajari. Oke, sekarang kita coba amati apa yang ada, gambar yang ada di depan. Ini adalah gambar tanda tanya. Tanda tanya ini biasanya kita gunakan untuk apa? Untuk sebagai tanda untuk membuat pertanyaan. Jadi ada apabila kita membuat kalimat dengan kalimat tanya, dengan kata tanya, maka menggunakan tanda tanya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, coba Pak Guru tanya kepada beberapa teman kalian. Dari kalian ini biasanya kalau berangkat ke sekolah bagaimana? Mungkin ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil. Nah, pasti ada yang naik motor. Oke, kemudian Pak Guru mau tanya ke Pak Malik. Nah, Mas Malik, ini kalau berangkat sekolah naik apa? Oh, naik mobil. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi untuk Mbak Lia. Mbak Lia ini biasanya kalau makanan kesukaannya apa? Makanan kesukaannya mie ayam. Baik. Kalau Mas Anto ini kan pandai matematika ya. Nah, makanan kesukaannya apa, Mas Anto? Oke, suka makan ikan. Oke, Mas Anto ini suka makan ikan. Dia akhirnya das, gitu ya matematikanya. Oke anak-anak, dari yang Pak Guru sampaikan tadi, ke anak-anak tadi kan Pak Guru bertanya kepada anak-anak tentang naik ke sekolah naik apa, kemudian makanan kesukaannya apa, kemudian hobinya apa. Nah, itu adalah Pak Guru tadi ingin mencari tahu atau ingin mencari informasi dari kalian melalui apa? Melalui bertanya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi kita akan mempelajari dengan bagaimana
menggali informasi melalui kata tanya. Halo Bu. Masih setia di sini. Ya, oke. Tadi pakai data. Diulangi lagi. Tadi terlempar. Ya, oke. Kita share lagi. Ya, oke. Monggo. Tadi baru sampai materi apa tadi? Oke, sampai ini. Oke, anak-anak, kita nanti akan menggali informasi. Dan kalau tadi Pak Guru ingin menggali informasi dari kalian melalui bertanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana menggali informasi dari sebuah teks atau bacaan. Nah, bagaimana caranya? Kemudian nanti kita akan pelajari dulu materi ini. Nah, sekarang kalian baca satu persatu materinya. Oke. Dari apa yang kalian baca tadi kan kalian sudah mengerti bagaimana pengertian tentang informasi yang akan menjadi tujuan kita pembelajaran hari ini. Yaitu apa? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diperoleh dan dikelola sedemikian rupa, kemudian bermanfaat bagi kita sebagai penerima. Nah, dalam untuk menggali informasi penting dari sebuah teks ada beberapa cara, yaitu diantaranya dengan membaca. Tentu teks itu agar kita paham dengan teks tersebut maka kita baca. Nah, kemudian setelah kita baca, kemudian kita memahami isinya. Nah, kemudian setelah memahami isinya kita mencoba untuk bertanya, membuat pertanyaan, dan kemudian atas pertanyaan tersebut maka akan muncul jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah informasi penting. Jadi anak-anak, informasi penting dapat kita peroleh dari sebuah teks dengan cara membaca dan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan, kata tanya, kalian tentu sudah ingat di kelas 4 itu ada yang namanya rumus 5W1H ya. Mulai dari apa itu untuk menanyakan mengenai sesuatu, kemudian di mana menanyakan tempat, kemudian kapan menanyakan waktu, sampai bagaimana menanyakan proses atau penjelasan. Nah, oke anak-anak, setelah kalian memahami materi yang telah kalian baca tadi, coba Pak Guru ingin kalian membaca sebuah teks yang sesuai judul kita, mencari informasi dari sebuah teks. Teksnya Pak Guru akan bagikan. Oke, nanti setelah kalian baca, kalian coba untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut dengan cara apa? Membuat pertanyaan. Dari pertanyaan yang kalian buat, pasti nanti kalian akan mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, pertanyaannya itu nanti Pak Guru sudah sediakan form atau bahan untuk membuat pertanyaan dan sekaligus jawabannya seperti yang Pak Guru bagikan di depan ini. Jadi ada tabel untuk kolom pertanyaan dan kolom jawaban. Oke, sekarang kalian baca. Setelah kalian baca, kalian buat 4 pertanyaan bebas, boleh dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan gimana boleh. Oke, nah nanti pekerjaannya akan Pak Guru cek. Mungkin ada yang belum paham bisa bertanya bagaimana cara mendapatkan informasi dari teks. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sebelum kita akhiri dan Pak Guru beri tugas di rumah, kita akan merefleksikan atau mengambil kesimpulan dari pemahaman kalian. Coba nanti Pak Guru bertanya atau dari kalian siapa yang bisa untuk menjawab dari pertanyaan Pak Guru. Yaitu apa? Pengertian informasi, dan bagaimana cara memperoleh informasi, dan sebutkan 6 kata tanya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini bagaimana kita memperoleh informasi dari sebuah teks kita pelajari. Sekarang waktunya untuk mengerjakan Pak Guru akan memberikan tugas atau PR di rumah, yaitu dengan apa? Dengan sesuai dengan peta konsep yang ada di depan seperti ini. Jadi nanti kalian silakan mencari teks atau bacaan, itu boleh dari buku, boleh dari koran, boleh dari internet, googling. Nah, setelah itu tentang apa Pak teksnya? Tentang pemanfaatan udara bersih yang ada di teks tersebut. Kemudian setelah kalian baca, setelah kalian pahami, kemudian kalian buat pertanyaan sekaligus jawabannya. Berapa Pak? Jumlahnya ada 6 sesuai dengan kata-kata tanya yang telah kita pelajari di materi tadi. Nanti silakan judulnya ditulis, kemudian kalimat tanyanya sudah Pak Guru, kata tanyanya sudah Pak Guru sediakan, baru kalian membuat kalimat
sesuai dengan teks yang kalian di buku atau di internet. Ya anak-anak, pembelajaran dari ini semoga bermanfaat untuk kita semua, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Husain. Nggih, Ya, Bu. terima kasih sudah perform. Ya. Saya boleh nyoroti PPT-nya, ya, pupung terbuka filenya. Belum, Bu. Ya. Oke. Ini kan ya Pak, besok nih buat PPT jangan seperti ini ya. Apalagi murid-murid SD loh Pak. Terlalu penuh ya. Oh, nggih. Nggak efektif nih ya. Ya, nggak boleh kayak gini. Ini nggak komunikatif. Ya, itu ya. Jadi poin-poin penting aja yang disampaikan di PPT. Bapak itu improve, jangan baca letterlek atau sama persis ya. Oke. Ya. Jadi poin-poin saja yang mau disampaikan. Baik, boleh ditutup Pak. Tampilkan RPP-nya Pak. Oke, nah. Apa, Bu? Pak ngajar pakai model apa, Pak? RPP-nya modelnya apa? Model pembelajarannya, Bu. PBL, Bu. PBL. PBL-nya tadi nampak atau belum, Pak? PBL-nya. PBL-nya yang nomor 1 ini, Bu. Kita menggali informasi tentang anak-anak tadi. Oke. Ya, share screen-nya dimatikan dulu, Pak. Ditampilkan RPP-nya coba. RPP yang dibuat masih terlihat PPT-nya. Saya maunya RPP-nya yang dibuka. Nomor, Bu. Nggak dengar, Bu. Kena mute, Bu. RPP-nya dinaikkan. Itu kegiatan inti berikutnya apa? Oke, terus. Nah, Pak, jenengan PBL-nya di mana munculnya, Pak? Tadi di pas praktek ngajar katanya udah, Bu, nomor 1 itu tadi, Bu, ya. Di RPP-nya sudah muncul belum? Sudah. Yang ini, yang nomor 1 ini kegiatan inti. Oke, Pak, model ini apa sih, Pak? Model. Apa bedanya model sama metode? Cirinya apa? Model. Kalau model ya PBL seperti itu. Ya, itu salah satunya model pembelajaran kan banyak, Bapak. Ya, model itu harus ada sintak atau tahapannya. Itu kan teorinya wonten, ada cooperative learning, ada project based learning, problem based learning, inquiry dan banyak. Ketika Bapak memakai PBL, pastikan RPP-nya harus ada sintak. Bapak ngajar di K13, scientific approach-nya juga tidak ada. Ya, nanti direvisi ya RPP-nya. Enggak dikasih masukan Bapak sama dosennya. Oke. Ya, ini belum ya Pak ya, masih kurang banget ini ya. Tadi IPK sama tujuannya masih salah ya. Kemudian kegiatan inti tidak nampak, tidak ada penciri PBL-nya ya. Scientific approach-nya juga belum ada. Nanti PPT-nya disesuaikan ya. Tadi terlalu penuh, kasihan muridnya kalau baca seperti itu ya. Kemudian Bapak kuasai lagi materinya ya Pak, dan bagaimana membelajarkan sesuai dengan baik. Tapi kalau suara dan intonasi sudah bagus ya. Baik Pak, Bapak tadi nanti diperbaiki. Saya lihat penilaiannya Pak, komponen penilaian dinaikkan Pak. Ada LKPD. Soal-soalnya ada nggak Pak? Karena Bapak tadi kan ada motorik ya, cognition atau C3. Ada soalnya nggak? Adanya di LKS, Bu. Ini untuk PR. Oh, itu PR. Berarti masih kurang ya. Jadi RPP lengkap itu kan harus ada lembar penilaian, Pak. Meskipun nanti ditugaskan ya, apa yang dibuat pertanyaannya itu sesuai dengan materi yang panjenengan sampaikan. Begitu dia masukannya untuk RPP ya, Pak. Apa coba dari awal tadi? Yang pertama materi penentuan
apa itu namanya IPK-nya IPK dan nyambung tujuan sama pembelajaran. Oke, terus Kemudian PTT-nya tadi harus sederhana. Kemudian model bukan pembelajaran sederhana, bukan sederhana, tetapi terlalu penuh, padat, ya. Narasinya terlalu penuh, ya, kurang efektif, bukan sederhana, ya. Ya. Terus sintak PBL harus ada di RPP. Sintak itu tahapan, Pak. Urutan, urutan. Scientific approach, baik. Sampun, ditutup dulu RPP apa? Ditutup, terus panjenengan buka Qurannya, Pak. Monggo, ada Quran, nggih. Mau baca surat apa? Monggo, mau dipilihkan Bu atau milih piyambak? Surat apa, Bu? Manut.